Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu mengikuti acara morning call pagi ini. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Pendeta Nancy Nisahpih Rehata. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jurangmangu, Tangerang Selatan. GPIB Jemaat Jurangmangu Tangerang Selatan ini merupakan jemaat yang ke-326 di GPIB yang baru saja dilembagakan pada tanggal 2 Februari tahun 2020 ini. GPIB Jemaat Jurangmangu memiliki anggota jemaat sejumlah 94 kepala keluarga. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum memulai aktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber motivasi dan sukacita kita menjalani satu hari yang baru. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami pagi hari ini. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Mampukan kami memahami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana jadwal bacaan dari Sabda Bina Umat pagi hari ini, maka pembacaan kita adalah dari Imamat pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Imamat pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima, di bawah judul Kudusnya Perkawinan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana tema yang diberikan dalam pembacaan Sabda Bina Umat pagi hari ini, menguatkan tatanan hidup perkawinan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berpikir, mengapa alasan orang kawin selain karena alasan cinta? Kira-kira apa saja? Alasan yang umum selain karena cinta, biasanya karena usia. Sudah merasa usia sudah cukup tinggi sehingga harus menikah. Mengapa orang menikah? Karena nafsu. Mengapa orang menikah? Karena menjaga kehormatan keluarga. Mengapa orang menikah? Karena butuh uang. Karena ingin cepat keluar rumah. Karena kasihan dengan pasangan, karena ingin memperbaiki hubungan. Alasan-alasan seperti ini banyak terjadi dalam perkawinan-perkawinan yang dijalankan. Dan Bapak Ibu Saudara, alasan itu kadang-kadang memperburuk relasi perkawinan. Ketika orang menikah karena usia sudah cukup tinggi, mungkin di dalamnya tidak ada cinta, maka lama-kelamaan perkawinan itu juga akan berujung pada menghitung-hitung usia. Kalau orang menikah karena menjaga kehormatan keluarga, kemudian pada satu saat dia merasa tidak bahagia, maka dia akan menyalahkan keluarganya.
Ini karena kalian, makanya saya kawin. Jadi umumnya perkawinan yang dilandasi atas alasan-alasan yang tidak jelas, alasan-alasan yang dibuat-buat, akan berujung pada persoalan dalam perkawinan. Dan akhirnya apa? Relasi yang paling buruk adalah berujung pada perceraian. Data yang dikeluarkan terkait dengan tingkat perceraian di Indonesia tahun 2019 mendekati angka 500.000 kasus. 480.000 sekian kasus yang diajukan ke pengadilan untuk kemudian diputuskan bercerai. Tingkat yang sangat tinggi terjadi di Indonesia. Perceraian itu menjadi tren. Alasannya karena sudah tidak cocok. Alasannya karena saya ternyata tidak begitu mengenal dia. Alasannya karena ternyata rasa kasihan tidak bisa membuat relasi perkawinan itu bertahan. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop pembacaan pagi hari ini, dalam kitab Imamat 18 di sini dikatakan, jangan kamu mencontohi kehidupan orang-orang Mesir atau orang-orang Kanaan, tempat atau negeri di mana dulu kalian tinggal. Tempat atau negeri yang kalian lihat sebagai kerajaan superpower. Karena melihat mereka kuat, mereka hebat, lalu pola hidup masyarakatnya juga kalian ikuti. Berhenti melakukan itu. Kalau berbicara tentang konteks perkawinan, khususnya perkawinan Kristen, Bapak Ibu Saudara, maka apa esensi perkawinan Kristen? Esensi perkawinan Kristen adalah bahwa perkawinan itu merupakan persekutuan spiritual yang akarnya adalah perkawinan Kristus dan jemaat atau gereja. Lihat misalnya Efesus 5. Dalam kitab Efesus 5, Paulus mengatakan itu dengan sangat jelas. Mengapa ikatan itu kekal antara suami istri? Karena ini adalah relasi antara Kristus dan jemaat. Kalau kita mau mundur melihat pada perjanjian lama, ikatan perkawinan ini dilihat dengan kacamata spiritual, merupakan relasi antara Yahweh dan umat Israel yang tidak mungkin putus. Kalau putus, kalau rusak relasi perkawinan itu, maka akan terjadi tragedi besar. Umat tidak bisa hidup tanpa Allah. Bahwa Allah punya karakternya sendiri dan manusia punya karakternya sendiri, itu tak terhindarkan, termasuk dalam perkawinan. Konflik itu mungkin sekali timbul. Tetapi mengapa perkawinan itu harus dipertahankan? Karena relasi Allah yang ada di dalamnya, karena ikatan spiritualitas yang kuat. Apa yang seringkali merusak perkawinan? Perbedaan, dominasi, komunikasi yang gagal, kekurangan diri, itu menjadi alasan. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa perkawinan itu diikat oleh 3 ring, 3 cincin. Engagement ring, ya, cincin pertunangan, marriage ring, cincin perkawinan, dan suffering. Ya, ini adalah kata yang sengaja dipenggal, suffering, artinya penderitaan. Betulkah ketika orang kawin, maka dia masuk dalam penderitaan? Hal yang harus disadari, tidak ada orang yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Jangan mengukur orang lain, pasangan kita, dengan memakai ukuran kita. Itu merusak perkawinan. Persekutuan spiritual antara suami dan istri menggambarkan ada spirit Allah di dalamnya.
Ada ikatan kuasa Roh Kudus di dalamnya yang mempersatukan, sehingga tidak bisa dengan mudah itu lalu diputuskan. Ada aturan-aturan Allah yang harus diterapkan. Satu dengan yang lain saling rendah hati, menerima, menyadari bahwa perkawinan ini memang kami bangun di atas perbedaan di antara kami. Tetapi ada kesadaran juga tentang hal itu dan upaya untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau masing-masing pasangan berusaha memperbaiki dirinya, maka dia akan berujung pada sesuatu yang baik. Karena kita selalu berpikir apa yang bisa membahagiakan pasangan kita. Bukan berpikir sebaliknya, apa yang bisa menyenangkan saya, apa yang bisa dia penuhi sehingga saya berbahagia. Rusak perkawinan kalau seperti itu. Ada hukum Allah yang harus kita pakai. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan merenungkan bagi mereka yang sudah menjalani kehidupan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah dedikasi dan kesetiaan. Perkawinan adalah keberanian. Keberanian untuk berubah, tapi keberanian untuk bertahan di tengah segala konflik dan upaya untuk memperbaiki serta mempertahankan perkawinan itu. Perkawinan adalah sebuah kesadaran. Kami bangun perkawinan ini di atas perbedaan, tetapi dipersatukan oleh Kristus yang satu, sehingga itu terjaga. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan menikah, akan kawin, pikirkan hal ini. Dan bagi mereka yang belum kawin atau tidak kawin, maka biarlah warna perkawinan seperti ini akan menjadi nilai yang Bapak, Ibu, Saudara pegang, serta akan berikan pada mereka yang mungkin punya konflik dalam perkawinan. Entah anak, entah saudara, atau siapapun, teman, sahabat, atau siapapun mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menghargai perkawinan. Karena dengan menghargai perkawinan, kami menghargai relasi hidup antara kami dan Kristus. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuhan berkati dan tuntun kami. Sejahtera Tuhan menyertai kami. Semangat dan sukacita menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.